بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض وهو العلي العظيم حفيظ عليهم وما jiwa yang bangunlah dadanya untuk ingatanmu negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya. Sudah dioptimalkan untuk kegiatan sholat duha, sholat zuhur, dan sholat Jumat. Kita upayakan setiap Jumat dilaksanakan. Dan alhamdulillah juga kegiatan Jumat berkahnya atas kerjasama Bapak Ibu semuanya, supaya memotivasi anak-anak untuk senang Jumatan. Insya Allah kami terus upayakan. SMP negeri yang ada di Kelurahan Rancaikek Kencana, sehingga tentu masih banyak harapan dari masyarakat yang bisa putra-putrinya masuk ke SMP Negeri 3 Rancaikek. Dan alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, salah satu perubahan kelas dari 10 menjadi 11 kelas. Jenjangnya dari SD ke SMP ke SMA juga ya, tentunya persaingan akan lebih ketat. Tentunya juga penerimaan pun harus dilakukan secara baik. Oleh karena itu kita sekarang sedang melakukan sosialisasi PPDB ini, diharapkan bisa dipahami oleh semua pihak, tadi dari unsur masyarakat, unsur pemerintahan daerah, kemudian dari unsur-unsur sekolah, agar betul-betul apa yang diharapkan oleh ibu Kasep ini agar berjalan dengan tertib, aman dan lancar itu bisa terpenuhi. Alhamdulillah segala sesuatunya tiap tahun tidak ada masalah ya Bu ya. Nanti juga ada proses-proses pengaduan yang transparan, kemudian juga akuntabel, non diskriminatif ya, dan berkeadilan. Mungkin nanti akan disampaikan seperti apa yang lebih efektif. Kenapa? Karena menghindari semacam tadi yang pertama itu non diskriminasi ya. Jadi ketentuan yang nanti ada jalur zonasi, ada afirmasi, ada perbedaan tugas orang tua, ada prestasi. Ketika mengisinya lewat jalur itu, insya Allah diterima. Gitu. Hanya itu tadi. Karena emosi Kabupaten Bandung melalui sistem aplikasi PPDB. Jadi seharusnya nanti bisa daftar sendiri ya, orang tua itu. Karena sistemnya aplikasi. Setiap satuan pendidikan menentukan proporsi presentasi jalur pendaftaran dengan hasil musyawarah antara sekolah, guru serta komite sekolah untuk ditetapkan oleh Dinas Pendidikan. Sini ya. Boleh salah satunya jadi boleh prestasi, boleh perpindahan tugas, ya. Boleh juga ketika berbatasan yang tidak lebih dari 1000. Karena ketika sistem sudah ditutup, ini mohon maaf, kami tidak bisa buka lagi. Kalau sudah mengingat, ya udah ditutup, ya udah. Jadi yang kurang tetap kurang nantinya, ya. Maka ini mohon ya, disampaikan pada orang tua siswa, pada siswa kelengkapan pendaftaran yang akan di-upload. Dengan PPDB dengan jujur, nah diharapkan PPDB dilaksanakan dengan jujur akan dapat memberikan kepastian hak setiap warga peserta didik. Oke, sehubungan hak harus dibutuhkan keseriusan. Nah, ini menunjukkan keseriusan, ada yang disebut dengan komitmen bersama Forkopimda. Perkenalkan, saya Rizky Lucianti dari SDN Ciherang. Bapak, saya ingin bertanya terkait mohon konfirmasi ulang atas informasi yang beredar pada akun Instagram Distrik Kab Bandung
atas informasi tentang kuota prestasi Pak. Karena kuota prestasi pada akun ini mengatakan bahwa kuota prestasi dibuka maksimal 30% dan dibagi dua, 15% jalur prestasi non akademis dan 15% jalur prestasi akademis. Jadi Pak mohon, karena kan sekarang informasi itu cepat menyebar gitu Pak. Nanti saya akan sampaikan jika memang tetap tidak dibuka untuk jalur prestasi non akademis. Karena untuk kami di SDN Ciherang memang SMP 3 ini masih menjadi minat yang tinggi gitu untuk masuk ke sini gitu. Di seragam itu dibuat oleh seseorang, sekalipun itu namanya distrik, tapi itu kan pemikiran seseorang. Coba lihat katanya tadi di Juknis, karena sampai hari ini informasinya masih seperti itu yang bisa saya sama. Makanya ini pemaparan juga masih tetap seperti itu. Oh ini ada ya? Halaman pasal prestasi akademik yang ada di sekitar sekolah, karena biasanya yang kami dengar itu biasanya jalur prestasi akademik suka larinya ke luar gitu ya. Nah kami serap melalui zonasi. Adapun yang berprestasi di luar zonasi bisa mendaftar melalui prestasi non akademik. Nah, tadi kan ada pernyataan bahwa kuota jalur zonasi itu akan diperpanjang seandainya ada kuota dari jalur lain yang memang kosong, gitu ya. Nah, biasanya kan di celah seperti itu tuh suka ada hal-hal yang kadang tidak jelas. Gitu. Apakah memang ada sebuah tanggal yang ditetapkan? Kapan misalkan tanggal tersebut bisa kita kejar, apakah sudah tutup atau belum untuk jalur yang lain gitu, atau memang serempak semua sesuai dengan jadwalnya gitu. Lalu kemudian di akhir ketika diteliti misalkan ternyata jalur zonasi lewat prestasi itu masih kosong nih, berarti dialihkan ke jalur yang lain, misalnya jalur prestasi zonasi seperti itu Pak. Mungkin kurang lebih zonasi dibuka 24 sampai 29 Juni. Tanggalnya ditutup itu. Setelah tanggal 29 Juni ditutup dan kita membuka 1 sampai 3 Juli. Jadi surut gitu ya, untuk Bapak Ibu mau mendaftarkan siswanya ke sini silahkan. Kami akan sangat terbuka. Nah terkait dengan prestasi akademik tadi juga jangan menjadi sesuatu yang dikhawatirkan. Karena saya yakin paling di sekolah mah pasti anak aktif murah kalinya. Pasti anak aktif kan, ya di eskul juga pasti aktif kan. Jadi insya Allah bukan berarti kami menutup prestasi akademik, bukan, tapi diupayakan dengan prestasi yang ada penghargaannya melalui non akademik. Ya. Ini mengenai untuk syarat pendaftaran Ibu tadi ya, karena tadi harus ada nilai PSAJ. Nah kalau yang dulu itu kan nilai yang tercantum di kelulusan itu nilai yang sudah diolah untuk ijazah kalau yang dulu. Nah kami dari Korwil sudah dapat format itu kemarin itu untuk kelulusan ini sudah tercantum Bu nilai ijazahnya. Nah apakah nanti untuk pendaftaran bisa dipergunakan atau harus membuat lagi format nilai khusus yang PSAJ? Nah kalau untuk PPDB itu biasanya karena memang kita lebih awal itu nilainya sampai nilai semester 1 dan nilai ujian gitu. Jadi kami kalau bisa ya sesuai saja dengan Juknis. Jadi yang diminta adalah nilai PSAJ. Ya, terima kasih. Berprestasi di non akademis, memang ini mewakili pertanyaan orang tua, apakah bisa nggak yang satu lagi masuk jalur afirmasi, dikarenakan baru kemarin divonis bahwasanya anak itu ABK keterlambatan ini Bu mencerna memahami perkataan orang lain gitu ya, apa ya disebutnya teh ya nah itu pendaftaran di SMP terbuka. Jadi pendaftaran SMP terbuka saya bacakan ya Pak ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mari kita lengkapi acara ini dengan ditutup doa. Mudah-mudahan acara kita dimudahkan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Ya Allah, berkahi ya Allah acara ini, mudahkan, karuniakan kepada kami berkah rahmat ampunan-Mu pada pertemuan ini ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami beserta didik kami menjadi anak-anak yang soleh-solehah, berakhlak mulia, yang bermanfaat baik untuk agamanya, dirinya, keluarganya, bangsa, dan negaranya ya Allah. Kita telah sampai di penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak dan Ibu para tamu undangan yang telah mengikuti serangkaian acara sosialisasi PPDB ini. Dan harapannya semoga Allah mengabulkan harapan, keinginan para peserta didik kita dan seluruh orang tua yang menginginkan anaknya masuk ke SMP favorit atau SMP yang dituju dapat terwujud. Tentunya kita sebagai pendidik dapat membantu semaksimal mungkin dengan menyumbangkan ide atau memberikan informasi yang akurat mungkin ya. Dan tentunya kita mendoakan agar para peserta didik kita dapat mewujudkan impiannya. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandung.